Ayo dirapikan dulu itu mejanya. Tuh sampahnya di bawah itu diambil dulu. Nah, itu kan enak kalau dilihat. Ya udah siap semuanya ya anak-anak? Udah siap belajar bersama? Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran Quran Hadis pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap belajar ya? Oke, tapi sebelum itu kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga yang kita dapatkan nanti dari awal sampai akhir bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai Al-Fatihah. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Itu ada yang kosong, itu ada yang nggak masuk ya. Oke, ibu cek dulu. Andromeda, Masya, Naila, Akbar, Agus, Nadia. Oh, Mbak Nadia nggak masuk. Kemana? Di sini nggak ada keterangan. Oh iya, nanti dikasih tahu aja ya temennya materinya apa. Oke, hari ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan. Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk berpendapat dan mengeluarkan dan menyampaikan apa yang telah kalian pahami dan kalian pelajari dari materi pembelajaran hari ini. Hari ini lebih kepada inquiry learning dengan pendekatan literasi. Jadi Ibu nanti akan memberikan kalian kesempatan untuk membaca materi. Ibu percaya tadi malam kalian sudah belajar, tapi juga ada juga yang nggak belajar. Jadinya belajar bersama-sama di kelas dengan membaca materi yang ada di buku. Coba Ibu tanya yang belajar tadi malam, materi hari ini judulnya apa? Yang tahu? Ayo Mas Andromeda, kayaknya mau angkat tangan. Iya Pak, Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Benar. Ini yang belajar cuma Mas Andromeda. Ya nggak apa-apa, nanti kita belajar sendiri ya. Soalnya temannya lebih nyaman kalau ada yang suka belajar sendiri, ada yang nyaman kalau belajar bareng-bareng. Jadi hari ini Bu akan berikan kesempatan kalian untuk membaca dan memahami materi, tapi dalam berkelompok. Nanti biar seru bacanya, biar semangat. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini ke belakang aja ya. Mas Andromeda ke belakang, terus ini ke belakang, Mbak Masya ke belakang, terus Mas Agus ke belakang gitu ya. Nanti silakan kalian membentuk kelompok. Dan tugasnya dari kelompok itu apa Bu? Kalian semua anggota kelompok wajib membaca yang ada di buku. Kemudian nanti kalian diskusi tentang apa yang kalian pahami dari apa yang sudah kalian baca. Kemudian masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan dari materi yang kalian pahami tadi. Kemudian materi yang kalian tidak pahami. Kemudian nanti sistemnya kelompok 1 memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan seterusnya seperti itu. Nanti jangan lupa poin-poin pentingnya dicatat ya, nanti untuk penilaian tambahan sebagai produk kalian. Jangan lupa dicatat poin pentingnya dan apa tugasnya tadi? Mencatat, kemudian membaca, kemudian membuat pertanyaan, dan yang terakhir nanti masing-masing kelompok menyampaikan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok lain, seperti itu ya. Oke, sekarang Ibu mulai kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi bersama dan nanti membuat pertanyaan. Oke?
Silakan dimulai, jangan sampai gaduh ya. Ayo itu jangan ngomong sendiri. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Semuanya juga nggak apa-apa berdiri, tapi di situ aja. Kelompok 1 dapat pertanyaan apa? Coba dibacakan. Oke, Ibu ulangi. Jadi pertanyaan dari pertanyaan yang didapatkan oleh kelompok 1 dari kelompok 4 adalah apa fungsi dari Al-Quran dalam kehidupan manusia, ya, gitu ya. Coba jawabannya dari kelompok 1 apa? Oke, bagus. Kemudian sekarang giliran kelompok 2. Silakan dibaca pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2 yang didapatkan dari kelompok 1 itu adalah apa fungsi Al-Quran ya? Fungsi Al-Quran. Oke, jawabannya. Oke, good job. Jadi Ibu apresiasi perjawaban dari kalian dan pertanyaannya juga bagus-bagus, jawabannya juga bagus-bagus. Jadi Ibu kasih apresiasi tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, jadi benar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Tadi sempat ada yang tanya fungsinya hadis sama Al-Quran itu apa. Oke, kita akan mulai tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran tadi siapa yang masih ingat dari yang dibaca tadi? Pengertian Al-Quran adalah bacaan. Kalau menurut Quraisy Shihab, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, tidak hanya redaksinya tapi juga huruf-hurufnya, kemudian kandungannya dan lain sebagainya. Nah, terus fungsinya Al-Quran itu apa toh Bu? Seperti yang dijelaskan oleh dijawab oleh kelompok 1 tadi, fungsi dari Al-Quran yang pertama adalah sebagai sumber hukum dan sumber ajaran bagi umat Islam yang pertama. Jadi kalau misalnya hukum puasa itu dasarnya dari mana Bu? Dasarnya dari Al-Quran sebagai sumber ajaran dan fungsi Al-Quran yang kedua adalah yang seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi juga ya, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kemudian yang ketiga sebagai petunjuk hidup bagi manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, di dalam Al-Quran kan banyak itu perintah dari Allah untuk mengerjakan kebajikan, mengerjakan hal yang positif, menghindari yang negatif. Nah, itu adalah apa? Adalah untuk agar kita bisa menjalani kehidupan dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran yang ada sebelumnya dalam kitab Injil, Taurat dan Zabur. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Oke, selanjutnya tentang pertanyaan yang ditujukan oleh ditunjukkan kepada kelompok 2 tentang apa tadi pertanyaannya? Fungsi hadis. Fungsi hadis. Tapi sebelum itu perlu kalian ketahui hadis itu apa tuh anak-anak? Ayo, siapa tadi yang masih ingat? Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, baik berupa ucapan, kemudian takrir,
bisa sifat, keadaan, himmah, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu sabdaan berupa atau juga perbuatan, itu termasuk hadis. Seperti biasanya kan ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari, misalnya, saya telah melihat Rasulullah melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu juga termasuk hadis. Yaitu. Nah, fungsinya hadis itu apa? Seperti yang dijelaskan juga ya tadi oleh kelompok 2, jawabannya benar. Yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran terdapat perintah dari Allah yang mewajibkan semua orang untuk berpuasa. Nah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, puasa yang seperti apa? Apakah puasa semuanya itu wajib Rasulullah? Kemudian Rasulullah dijawab, itu yang dimaksud puasanya adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang sifatnya global atau mujmal. Contohnya tentang tata cara sholat. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan semua orang yang beriman untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi apakah sahabat tahu bagaimana sholat yang dimaksud oleh Allah itu gerakannya seperti apa, bacaannya seperti apa? Nah, kemudian Rasulullah bersabda, sholatlah bagaimana kalian melihatku sholat. Nah, kemudian dari situ sahabat tahu, oh gerakan ruku seperti ini, oh ini namanya gerakan sujud, ini bacaannya seperti itu. Jadi fungsinya hadis adalah menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang sifatnya global. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah membatasi keumuman ayat dari Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu kan diseru oleh Allah, semua orang-orang yang beriman sholatlah kamu pada hari Jumat. Nah, semua orang yang beriman, apakah semua orang yang beriman itu wajib melaksanakan sholat pada hari Jumat? Kemudian oleh Rasulullah dijelaskan bahwa semua orang yang beriman wajib melaksanakan sholat pada hari Jumat kecuali berapa golongan? 4 golongan. Yang pertama apa? Hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan siapa yang tahu? Mas Andromeda mau menjawab? Oh, siapa? Oh iya, Mbak Nadia, Mbak Nanda. Orang sakit. Jadi ada 4 yang dikecualikan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kenapa fungsi Al-Quran dan hadis itu yang utama adalah sebagai pedoman hidup? Karena apa? Di dalamnya Al-Quran dan hadis itu terdapat perintah-perintah untuk berbuat hal yang positif, berbuat hal yang baik, berbuat hal yang bisa mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga dengan demikian diharapkan dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah, tidak melakukan yang negatif seperti itu. Jadi lebih agar hidup kita bisa terarah dan nanti endingnya kita sendiri yang akan bisa memetiknya kebaikannya. Ibu yakin di rumah kalian semuanya pasti rajin membaca Al-Quran, ya kan? Nah, orientasi dari membaca Al-Quran itu jangan karena wajib. Jadi kalian membaca Al-Quran itu jangan karena ya wajib, biar dapat pahala gitu, jangan. Jadikan membaca Al-Quran itu sebagai rutinitas kalian dalam rangka mengingat Allah dan mensyukuri apa yang ada dan apa yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran kan juga dijelaskan Allah telah memberikan manusia kenikmatan berupa hidup, berupa makanan, berupa hujan dan lain sebagainya. Itu gunanya apa? Dengan kita mengingat, dengan kita membaca itu dan kemudian kita kaitkan dengan
Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu, tambahan ya. Fungsi dari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Oke. Jadi, oh ya, tugas catatannya tadi udah ditulis semuanya ya. Oke, nanti silakan nanti dikumpulkan ke ketuanya, Mas Andromeda ya. Nah, nanti dikumpulkan ke Mas Andromeda aja. Nanti Mas Andromeda ke kantor dikumpulkan ke meja ibu. Oke ya, nanti akan dibuka nilai. Oke, untuk minggu depan jangan lupa dipelajari bab selanjutnya dan dikerjakan soal-soal yang ada di buku. Minggu depan akan ada pertanyaan secara random dari ibu untuk kalian semuanya. Dan ada hadiahnya juga. Oke, itu adalah promosi untuk minggu depan ya anak-anak. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Apabila ibu ada salah kata dan perbuatan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.